Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Gimana Koci dan Mas Haryo nasib MU? Ya lu terseok-seok aja sampai tunggu berapa tahun ke depan sampai semua deadwood itu hilang. Misalnya lu jadi Ten Hag sekarang, gimana? Ten Hag kreditnya udah tipis banget. Oh ya? Ya. Kayak Ten Hag kreditnya udah tipis banget. Iyalah. Kalau dia di bulan Desember, Nah, rank 89, feeling gue dipecat. Tapi kalau mau mempercepat lagi, 3 match beruntun kalah, dipecat. Ya untungnya nih break ya. Ya, Setelah break ya kita lihat. abis break St. Mary, Southampton. Iya. Mudah dong harusnya. harusnya. Maka dari itu, kalau seandainya nggak usah kalah, seri aja lawan Southampton. Itu sinyal. Panas. Tapi kalau 3 match beruntun menang, ya udah, diem semua. Nah, menang kalahnya Mas Haryo dan Koci, gue nggak begitu permasalahkan di MU. Oke lah, wajar lawan Liverpool. Ya, Tapi nggak dia, wajar juga Arsenal buktinya nggak kalah juga lawan ya, Liverpool. Arsenal. Arsenal kan di atas Liverpool. Iya ya. dong. Oh iya, sorry, lupa Iyalah. denger ya, fans Liverpool. Ya emang Arsenal di iya atas kan gue Liverpool. bilang Iya. City Arsenal above the Gue rest. pengen sedikit concern dengan interviewnya Ten Hag. Oke. Kenapa dia harus ngomong bahwa Trofi. trofi gue dua musim lalu lebih banyak. Gue cuma kalah sama City doang. Berarti kita tim terbaik nomor 2 di Inggris musim lalu. Dia panik. Nah, Dia itu udah kelihatan, Yes. udah nggak tahu harus ngapain lagi, udah nggak punya senjata. Kalau lu kalah, lu mainnya bagus, minimal lu bisa kan nggak ada yang bisa Pertahankan. nggak bisa yang dibanggakan karena dia nggak mungkin salahkan Ineos, bisa langsung dipecat. Jadi apa yang dibanggakan dia cuma 2 trofi. Maka dari itu gue bilang, at the end of the year, kemarin gue main bola sama Pange kan, gue bilang, Pange bilang, MU akan menang trofi. Oh, gue percaya bisa aja. Either Ciki atau Kebo, salah satu kan. Nah, kan mementingkan PL, oke. Tapi you will suffer the whole year. which is will happen. It will happen. Sama kayak tahun lalu. Setahunan fans MU dibully habis-habisan. Sementara fans Arsenal nggak menang apa-apa. Tapi kita happy selama setahun. Setuju gue. Iya kan? Main bagus. Iya. Jadi kalau lu mau trofi, silahkan trofi. Arsenal nggak butuh trofi selain EPL dan UCL. Yang lain nggak penting. Jadi terbukti ya, asumsi fans MU kebanyakan yang bilang bahwa musim MU lebih bagus musim lalu dibandingkan Arsenal karena MU ngangkat piala, terbantahkan ya. Ya iyalah. Ya Iya iya dong. Masa gitu harus dibahas? Makanya. Ini orang tolol aja Lu tuh yang sebagai ngebahas Mas itu. Aryo sebagai jurnalis kan Sebentar, berarti lu sekarang udah nggak ngelihat MU bakal naik bersama Ten Hag? Belum tentu. Tetap Belum masih tentu, masih iya. masih melihat. Kalau semua fit bisa aja. Kalau Luke Shaw fit, ini fit, itu fit. Mas Rawi kan udah lumayan mainnya. Banget. Delik Iya, cepet iya, adaptasi. Casemiro sama Mainu kalau bermain bagus, dua ini punya peran penting. Apalagi sekarang Ugarte masuk, kan jadi kompetitor buat mereka. Jadi bisa aja MU bangkit. dan kalaupun jelek, Dan ditambah 3 depan ini harus kompak. nah bisa nggak Koci? Bisa kalau Rashford digeser. Mungkin gak Rashford digeser? Gak pernah nama Feeling gue ini ada apa ya? Ada perjanjian yang tak tertulis antara Ten Hag sama Rashford kayak gue kasih lu 5 kali kesempatan main, lu main jelek challenge. akan gue challenge, akan gue ganti. Ini kan match keempat ya. Iya. Nah, bisa aja next match udah diganti. Sesimpel Garnacho di kiri, Iya, Ahmad Diallo di iya. kanan, selesai loh. Tapi pelatih itu kan ada yang memberi kesempatan kepada Bermusim-musim buat Rashford. ya dia akamsi, jangan lupa, dan dia gajinya gede. Dan si Peran itu penting. Iya. tapi kalau kemarin ya Rashford termasuk yang paling menonjol lah. Oh iya? Ya Lawan Liverpool? dibandingin Garnacho. Serangan balik dia ketinggalan sendiri loh Mas di belakang. yang umpan buat- enggak mending, dua-dua emang bapuk. Yang umpan buat si Zirkzee dia. Zirkzee sama Bruno loh di depan lagi serangan balik. Dua doang yang ya, capek. orang Maksud- bilang Rashford jelek, gue setuju. Tapi Bruno itu nggak kalah jeleknya. Bukan paling jelek. Kemarin tuh pas lawan United dia bukan yang paling jelek. yang paling ya, Garnacho masih bukan yang paling jelek. Iya, iya. Setuju. Garnacho Bisa masih Casemiro. masih di bawah dia. Bruno, apa yang dilakukan Bruno kemarin? sama Marah-marah. Bruno juga diem Berapa aja. kali passing ke stuck terus? Mungkin salah tactical juga karena jarak antar pemain terlalu jauh. Jadi banyak yang salah di match kemarin itu. Kalau Mas Aryo masih optimis dengan MU bisa pulih? Karena come on, ini cuma kalah 3 poin kah atau ini bakal menjadi awal dari runtuhnya? Kan kalah 3 poinnya pun lawan Liverpool ya nggak masalah karena emang Yang lagi bagus. Itu poin gua. dan sering Wajar ngalahin mereka. kalah. Tapi kan sebelumnya juga kalah juga
lawan Brighton agak suwe lah. Ya kalah juga I kan. mean golnya Garnacho kena Sirikse itu kan suwe banget Bisa bangkit kayak dong gitu. nanti di Iya. game-game selanjutnya. Ya dibandingkan musim pertama dan musim kedua, ini lebih kelihatan apa yang dimauin Ten Hag. Yang selama ini diomongin di musim pertama, di musim kedua yang gue bilang gue nggak lihat apa-apa yang dimauin sama Ten Hag. Di musim ketiga dari pramusim, dari awal Ya, udah betul. kelihatan. Bener. Gue bilang lah ternyata ini yang selama ini yang selalu dibilang sama Ten Hag. Gue timnya kalau sudah mulai ada pemain-pemainnya, gue bisa mainin nih apa yang gue Ya, mainin. ya. Udah mulai kelihatan sebetulnya gitu. Lihat setengah jam pertama aja. Iya, cuman kan ya lu kan balik lagi MU di musim kemarin bisa satu babak main bagus banget, babak kedua hancur. Jeblok, iya. Pertama jelek banget, babak kedua bagus. Nggak pernah konsisten dalam 90 menit. Babak, ya. Bahkan bukan Iya, betul. bicara 2 pertandingan berturut-turut, 3 pertandingan dalam satu pertandingan aja mereka nggak konsisten gitu. Nah, itu gua masih menanti itu, masih bisa nggak nih dia nunjukin at least 1 game deh lo konsisten selama 2 babak gitu. Nah, ini kan enggak. Yang kemarin terakhir lawan Brighton, sleeping di terakhir-terakhir itu menjadi gol. Lawan Liverpool ya kayak gitu. 1 babak lumayan, babak kedua ya betul-betul di press habis sama Liverpool, lo nggak bisa ada jawaban sama sekali dari tim lo gitu. Dan Liverpool Lu- tahu betul cara ngepres MU. Dan lu nggak bisa salahin Maino juga. Ini bocah baru aja masuk jadi starter. Wajar dia punya visinya itu belum nyampe. Maka dari itu perlulah pemain tengah lainnya. Cuman duit juga pas-pasan. Iya. Maka dari itu Ineos itu punya peran penting dengan jebloknya MU sekarang, terutama di kualitas pemain. Koci terakhir masih optimis MU bisa kejauhan cuma masih membaik lah. Oh iya bisa. Mas Aryo Bisa berat. Bisa tapi champion nggak masuk kalau menurut gue Ayo sih. kita bahas prediksi itunya. Kayaknya- Ntar lah habis. kayaknya berat sih. Ada bursa Januari juga nanti kan. Selama nggak ada yang cedera berat kayak tahun lalu, champion masih bisa. Gue anggap MU masih di atas Chelsea. Chelsea lebih hancur-hancuran lagi. Tapi lini depannya Chelsea kalau mainnya bener serem sih. Pemainnya bener siapa? Serem di atas kertas. Iya. Kalau Joao Felix hebat, udah banyak dia nggak ke Chelsea. Ya simple kan? Iya. Yang ditampung Chelsea kan deadwood semua. Iya. Pokoknya lu hancur, harga lu mahal ke Chelsea. Sikat. Tampang lu kayak rapper, lu ke Chelsea. Parah banget kayak rapper. Kalau fans MU gimana? Sabar-sabar aja, ini hanya kalah lawan Liverpool, masih ada game-game selanjutnya. Masih ada 2 minggu untuk memperbaiki tim karena nanti abis international break ada pertandingan menghadapi Southampton. Jadi tetap semangat. Gitu, guys. Betul. Jadi mau sampai kapan bela Ten Hag? Gue mulai kasihan ya sama MU karena kayak Bosan udah enggak? Masa- kayak fans Milan Kenapa yang Mas udah Milan? mulai pesimis sama Fonseca. Baru kan padahal? Iya. Ya 3 pertandingan awal aja nggak bisa menang kan. Kemarin lawan Lazio seri. Terus ya Kan di pramusim menang terus lawan Barca, lawan City. Ya kan mendingan Pioli, maksudnya gerasa gerusuk tapi bisa menang, juara juga. luar Oke lah kita bahas ini aja nih teman-teman yang udah nyawer dari YNWA Rp100.000. Malam, saya sebagai fans LFC puas sekali dengan permainan LFC. Ten Hag stay aja biar MU tetap stabil performanya. Wak, 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 wak. Next dari Peles Tilaida Rp50.000. Senin ceria, Peles bisa mencuri Yoi. poin di Stamford Bridge. Istri bahagia, Liverpoolnya menang. Oke. Yoi. Next dari Begawan Adibio. Oh, dari temennya Abrar dulu nih, temennya Abrar Rp50.000. Kalau cuma sekedar passing dari kiper ke depan, MU lebih butuh De Gea dibanding Onana sepertinya ya. Nah, ini emang jelas temennya Abrar selevel. IQ 78 ini. Next dari Begawan Adibio Rp50.000. Ya. Untuk Aldi dan Mas Aryo, kalau Koci pasti tidak. Kalian nonton dan ngikutin Liga 1 Indo nggak sih? Pak CEO bikin segmen bahas match Liga 1 dong. Makasih. Ini lebih ke request Kalau ya. Koji pasti enggak. Kenapa Mas? Oh. Kan udah pernah bikin dulu Dave Dagri. Iya, Dem Dagri. Nonton nggak waktu itu? Nonton nggak waktu itu? Pasti Kayaknya dia nonton deh. Mungkin dia nonton dari salah satu 200-300 orang yang nonton. Dari Asi. Terima kasih untuk Asi. Terima kasih untuk Asi dari kami. Jebret Media. Rp500.000. Rp500.000. 2 peluang Arsenal di saat 10 pemain gak gol. Kalau striker murni mungkin bisa gol, tapi Arteta tetap nggak ngerasa dia butuh striker. Menyedihkan sih. Menyedihkan sih. Gue juga sedih nggak ada striker. Seperti biasa, gue selalu satu suara dengan Asi. Ih, gue juga kali ini. Gue nggak kali ini, selalu. Gue, ya. Salahnya Havertz golin mulu sih. Asi, aku wongmu Asi. Jadi terlena. Enggak, tapi tetap kali Mas ini butuh striker, Mas. Kali ini gue tidak salahkan karena Arsenal itu sudah membuka pembicaraan sama Osimhen. Gue nggak Validnya salahkan Arteta karena Osimhen yang
Ya, Bingung. Agak aneh sih bukan aneh lah, minta 30 juta. Nggak ada klub yang mau bayar di Eropa yang baru 30 juta. Osimhen 30 juta maksudnya? Gaji. Oh, Nggak ada klub, maka dari itu ini deadline udah selesai, dia nggak bisa kemana-mana. bingung dia udah. Jadi dia sampai Januari udah latihan doang makan Di gaji Napoli buta. dicoret dari tim Serie A-nya Iya, sama Iya, Serie A. Napoli nggak Betul. didaftarin. Iya, di Napoli Iya. didaftarin. Ya. Wah, ini bingung sih. Nah, Tapi dia- jadi in this case yang gue dari awal teriak-teriak Osimhen nggak Osimhen. jadi ya, gue nggak salahin Arteta. ada effort ya. Ada effort. Iya, gitu Nes. Ada lagi nggak Nes? Dari Asmi 50.000 rupiah. Asmi. Bahas Serie A dong. Gak mau sepi. Apa, Brar? Apa, Brar? Gak mau sepi kata Abrar. Kata Abrar nggak mau sepi gitu katanya. Dari Kita nungguin sampai ada yang nyarin ya nggak? Iya. Iya. Dari FC Bedaun Khas 99.000 rupiah. Menurut Koci dan Mas Aryo, perbedaan mendasar pola taktikal antara Klopp Van Arne Slot apa ya? Overall the Reds keren sih semalam. Keren. Boleh singkat aja Mas Aryo dan juga Koci. Apa paling bedanya antara Slot dan juga Klopp? Slot lebih berusaha untuk mengontrol pertandingan. Possession base ya. Position base dan terutama dia fokus ke lini tengah. Ya, Ya. walaupun Dan ada perbedaan taktikal, biasanya 4 salah di luar, kemarin salah masuk, Arnold yang keluar, belakang 3, tapi fokus ke 4 pemain di tengah ini penting sekali. Mas Aryo ada ya, tambahan? walaupun gaya pressingnya masih mirip ya. Iya. Transitionnya untuk pressingnya Nggak jauh beda lah. bukan pressing yang terus-terusan gitu, tapi di titik-titik mana yang lo harus ngegasnya di situ. Dan di situ kan kemarin jadi transisi Iya. sukses terus kan di situ. Lewat garis sepertiga, sedikit masuk mendekati garis tengah, mulai di press tuh. Tapi mereka nggak press yang terus-terusan ya. Thank Klopp you. kan juga seperti itu. Nah, dan tambahan juga update nih di Arne Slot itu adalah menjadi pelatih pertama di Inggris yang bisa 3 game awal menang dan tidak kebobolan. Ya. Pertama sejak Sven-Goran Eriksson. Almarhum. Jadi Arne Slot gue rasa bisa berbicara banyak sih musim ini. Ya. Calon Eriksen, kandidat calon juara. Kandidat Ya. juara. Eriksen pas megang mana? Gak tahu, pokoknya gitu aja. Sven-Goran Eriksson aja, gitu aja tulisannya. Kan kembali lagi faktor cedera. Gue bacanya headline doang, Mas. Ya kelihatan kalau itu. Bacanya repot-repot bener. Pokoknya Gitu, Nes. kalau selama nggak ada yang Situ. banyak yang cedera di Liverpool sangat bisa. Iya. Iya, iya. Oke, ini banyak banget yang nyawer. Ada lagi dari Camvengers 50.000 rupiah. Iya. Slot post match interview jelaskan gimana dia melihat kelemahan MU dan memanfaatkannya. Tapi Ten Hag malah nanya apa yang salah dengan taktiknya. Ini juga lucu sih. Jadi ini nanya wartawan justru. Dia di wartawan nanya, gimana lu ngeliat tim Nggak, lu? gua- Emang apa gua- yang salah sama tim gua? Gue rasa dia capek Dia, ngejelasin. dia udah bingung. Iya, Dia mentok. udah mentok. Lu kalau dalam match kayak gitu mah, gue kalau jadi pelatih gue udah males juga kasih press conference. Iya. Tapi coach sesimpel, ya kita banyak salahnya, gua bakal memperbaiki di game-game selanjutnya. Enggak lah. Selesai. Enggak. Ini sangat kompleks, lebih ke lu lihat kenapa Klopp masuk, Slot masuk, emang Slot sehebat itu di Eredivisie? Biasa Enggak aja. juga. Enggak. Tapi kenapa bisa bikin? Karena sinergi dan Slot bisa pegang ruang ganti langsung. Ten Hag belum bisa. Belum sih. Belum Sampai bisa. sekarang. Sampai sekarang. Belum bisa. Dan Itu. kemungkinan bakal bisa nggak coach? Ya tergantung pemain dan itu. Dan Ada lagi, Nes? Dari pemainnya Ellison mau atau Escobar. Mau apa enggak? 50.000 rupiah. Sehat-sehat abang semua. Ellison MOTM. Jadikan Liverpool statusnya yang belum kebobolan. Ih, tetap kan. Baru gua bilang tadi. Dari Nanti Gunners. kebobolan lawan Arsenal. Arsenal ya? Iya. Lama juga nunggu Arsenal. Ada lagi dari Gunners 41 250.000 Yes. rupiah. Buset. Yang miskin taktik itu Ancelotti atau ETH Ten Hag. Arsenal apakah bakal buka puasa gelar lagi jika tanpa striker? Tuh, 250.000 tuh ngirimnya tuh. Boleh kali dijawab. 250.000 tuh. Siapa? Koci. Agak tolol nih, males gue jawab. Arsenal, jawaban Arsenal aja tuh. Gimana Arsenal aja. Dari Fafa Fufu 50.000 rupiah. Siapa nih Bapak Fufu nih? Enggak, betapa pentingnya sih. Gue kemarin main bola juga sama followers gue dibilang antar tanpa gelar. Listen, Arsenal mau degradasi pun yang penting proyek gue bertambah, gue I don't care. Oh. Ngerti nggak? Iya. Sepenting apa sih Arsenal klub idola lo? Emang lu makan gratis dengan kalau Liverpool atau MU atau apa juara? Juara. Gue masih ngedua tahun lalu waktu Barcelona juara main kayak tai gitu yang Iya. 1-0 yang gue nggak nonton. Saya happy apa? Gue kagak happy gue. Tapi ya inilah yang fans DP yang harus dicuci otaknya bahwa ini cuma klub bola loh. Iya. Tapi sekarang happy kan Lu liat Barcelona? fokus ke hidup nyata lu Aja. jauh lebih penting. Gue happy terus gue dapat apa? Nothing.
Yang gue lebih penting proyek gue harus bertambah, itu jauh lebih penting daripada Arsenal gelar atau nggak ada gelar. Yang penting tahun ini lapangan futsal buka ya coach. Lapangan bola. Bola, iya. Coach lapangan. Next dari Fafa Fufu nih, katanya kenapa Liverpool Eh. mana hilang Brar? Nah, kenapa ini dia. Liverpool under slot backnya bisa clean sheet sampai sekarang? Iya. Ya, karena kualitasnya emang bagus. Ya Van Dijk udah bagus lagi, Iya. back to his best lagi. Udah main lama Sama bareng. koordinasinya tuh kelihatan lah. Maksudnya siapa yang tadi gue bilang, ketika lo mundur, ketika diserang, siapa yang jaga duluan, siapa yang lari lebih cepat sampai ke belakang, positioningnya tuh udah tahu gitu. Dan ngejaganya nggak pernah ngambil orang, nggak pernah terlalu jauh sekali. jaraknya. Iya betul-betul Udah jadi. udah tahu. Iya. Oh, lo pasti akan ngambil ke sini. Bener, pergerakannya lawan harus balik lagi. Jadi memang setiap pergerakan, setiap positioning backnya itu udah begitu mateng. Iya. Walaupun ya Konate sama Van Dijk kadang dirotasi, tapi ya tetap aja. Sebenarnya MU itu di atas kertas kan pemainnya beberapa bisa jadi pemain hebat lah. Banget. Di atas kertas kan. Ini gue kasih contoh Hansi Flick di Barca. Nah, pas kita bakal masuk ke Barcelona nih. Beberapa pemain kayak si Rafinha kelihatan itu flourishing banget, berkembang banget. Ya karena kembali lagi ini lebih ke non teknis. Hansi Flick bisa pegang ruang gantinya, nggak dikasih pemain baru, oke. Kehilangan berapa pemain, oke. Tapi dia bisa memberi kepercayaan dan dibayar sama pemainnya. Sementara di MU nggak. Yuk, kita bakal bahas Barcelona, tapi sebelumnya Nesa Sebelumnya punya kita info. mau ingetin lagi Ya. nih cara voting Santini Jebret Media Awards. Caranya ini dia nih caranya. Tampilin. Nah, ini cara votingnya ya. Tinggal buka aja di situ linknya. Terus sign up, login, terus voting, pilih menu nominasi yang kalian ingin vote, submit dan klik tombol voting. Kita tunggu maksimal tanggal 25 September. Itu dia.